riwayat yang kedua. Riwayat kedua, wa fi riwayatin al-waraqatu minha tazillul khalaik ala kulli waraqatin fiha malakun wa ghasyiha alwanun la yudra ma hiya falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat. Dan dalam satu riwayat disebutkan sehelai daun pohon Sidratul Muntaha itu dapat menaungi seluruh manusia. Di atas setiap helai daun ada malaikat. Pohon itu ditutupi dengan beraneka warna yang sangat indah dan menakjubkan. Dan setiap kali pohon itu diselubungi warna-warni dengan izin Allah, maka akan bertambah-tambah cantik lagi pohon bidara itu. Artinya dalam riwayat yang kedua ini, sehelai daunnya menutupi manusia seluruhnya. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, manusia seluruhnya. Itu baru sehelai daunnya. Terus Riwayat ketiga, wa fi riwayatin tahawwalat yaqutan wa zubarjadan fama yastati'u ahadun ayyan ataha min husniha fiha farashun min zahabin wa idza fi asliha arba'atu anharin nahrani batinani wa nahrani zahirani faqala ma hadhihi al-anharu ya Jibril qala amma al-batinani fa nahrani fil jannah wa amma al-zahirani fan-nilu wal furatu. Dan dalam riwayat yang lain ada meriwayatkan Sidratul Muntaha itu berubah-ubah menjadi permata delima merah dan bertukar menjadi intan permata zubarjat. ya di sana nanti banyak aja akik, kada dapat di dunia kada apa-apa. Terus Lantaran cantiknya maka tidak ada seorang pun yang mampu menyifatkan kecantikannya secara menyeluruh. Berterbangan padanya rama-rama emas dan terdapat di bawahnya 4 batang sungai. 2 diantaranya sungai batin yang belum dapat dilihat, yaitu Al-Kautsar dan Az-Zanjabil. 2 sungai lagi yang dapat dilihat di dunia ini. Baginda Nabi berkata, apakah jenis sungai-sungai itu wahai Jibril? Jibril pun berkata, 2 sungai batin itu adalah sungai yang berada di dalam surga. Adapun sungai zahir itu adalah sungai Nil di Mesir dan sungai Furat di Irak. begini, di pohon Sidratul Muntaha atau di ponggor pohon Sidratul Muntaha mengalir 4 sungai. 2 sungai yang batin, 2 sungai yang zahir. Sungai yang batin itu di surga, yaitu Al-Kautsar dan Az-Zanjabil. Zanjabil ini asal maknanya pipakan bahasa Banjar, jahe ya, sungai jahe begitu. Jadi ada 2 sungai yang di surga. Pertama sungai Al-Kautsar, yang keduanya Az-Zanjabil. Dan 2 sungai yang dapat dilihat di dunia, yaitu sungai Nil yang ada di Mesir dan sungai Furat yang ada di Irak. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sungai Nil yang ada di Mesir, sungai Furat ataupun Euphrates ya, bahasa Latinnya Euphrates. Kan di Irak ada 2 sungai, sungai Furat dengan sungai Dajlah, sungai Euphrates dengan sungai Tigris. Kalau di Mesir ada 1 sungai, yaitu sungai Nil. Kan dikatakan sungai Nil dan sungai Euphrates ini berada hulunya di Sidratul Muntaha. Sedangkan kalau kita pergi ke Mesir dan kita jalani sungai Nil itu, ya hulunya di negeri Sudan ataupun sebelah Afrika Tengah. Mana ada di surga ataupun mana ada di Sidratul Muntaha. Begitu juga sungai Euphrates ataupun sungai Furat yang ada di Irak, ya hulunya di bagian pedalaman Irak yang berbatasan dengan Bukit Kaukakus ataupun dekat dengan Turki. Jadi apa maksud bahwa sungai Nil dan sungai Euphrates itu datang dari surga, sedangkan sungai itu ya seperti sungai yang lain-lain juga berasal daripada hulu kepada sungai itu. Maksudnya kata para ulama, sungai yang 2 ini, sungai Nil dan sungai Furat, itu mempunyai keberkahan yang tersendiri, berbeda dengan sungai-sungai lain yang ada di dunia.
Apa contoh keberkahan daripada sungai tersebut? Maksudnya hubungannya tuh hubungan keberkahannya saja, bukan hulu sungainya dari Sidratul Muntaha, tidak. Tapi dia adalah mempunyai keberkahan karena ada hubungannya secara makna dengan Sidratul Muntaha. Saya di Mesir udah sampai ke Aswan ya. Ini perbatasan dengan Sudan. Itu termasuk sudah di hulu sungai Nil ya. Dari sana kan terus lagi ke Sudan. Kalau kita perhatikan, mungkin teman-teman kita yang belajar di Al-Azhar bisa melihat Sungai Nil ini istimewanya, walaupun juga dia menjadi sungai seperti Sungai Mahakam ini, tapi dari hulu sungainya sampai ke muaranya, sungainya bersih putih seperti ini. Walaupun sungai itu menjadi apa dalam bahasa kita? MCK ya. Mandi, cuci, kakus. Airnya terang, bersih, luar biasa. Nah, dan bukan seperti Sungai Mahakam ini kayak susu aja banyunya kan, apalagi pun musim hujan. Jadi airnya senantiasa bersih dari hulunya sampai ke hilir, padahal bermacam-macam sampah yang dilemparkan. Ambil aja langsung minum, nggak apa-apa, nggak ada bakteria. Nah, itu yang dimaksud keberkahan daripada sungai Nil. Berkat. Dan airnya deras mengalir. Dia bukan seperti kita nih sumber daripada hujan. Dia sumber daripada celah-celah batu aja yang berkekalan. Maksud berkekalan itu senantiasa ada. Kita kalau nggak ada hujan nanti surut sungai kita. Dia tidak. Dia senantiasa kurang lebih aja permukaan airnya. Kan begitu. Bukan dari sumber hujan daripada akar-akar pepohonan, tidak. Itu yang jadi kita keruh airnya. Mereka tidak keruh karena air itu senantiasa keluar daripada mata-mata air di celah-celah batu. Jadi begitu. Itu yang dimaksudkan berkat, karena sungainya itu tidak tercemar, walaupun juga sudah dicemari, tapi airnya tetap putih, bersih, dan bisa diminum, dan sangat bermanfaat untuk semua kegiatan pertanian dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud Sungai Nil dan Sungai Furat itu berasal dari surga. Bukan hulunya tuh sampai ke langit yang ketujuh, tidak. Artinya sungai yang diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus